di PB Podcast bersama Miss Habibah dengan murid-murid yang sangat luar biasa, special guest lulusan SMA Taruna nih, Bos. Iya, ada Abang Ganteng yang bernama Abang Alvaro Immanuel Kaban. Halo Abang Alvaro. Hai Selamat Miss. pagi. Pagi Miss. How are you? Actually I feel nervous, tapi ya senang juga, senang. Senang ya? Oke, tenang aja, Miss nggak gigit kok. Oke, Abang Alvaro, sebelum nih Miss ajak-ajak ngobrol, sebelumnya Miss ingin ngucapin congratulations, yay! Abang keterima di SMA Taruna Nusantara, right? Ya, Miss. Oke, kalau boleh tahu tuh SMA-nya di mana ya? SMA-nya tuh ada 6 kampus. Mm-mm. Kalau nggak salah ada di Cimahi, Magelang, Malang, IKN, Sulawesi, sama Pagar Alam. Oke, terus nanti Alvaro di mana? Untuk 3 bulan pertama nanti ada pembinaan dulu di Magelang. Oh gitu. Setelah itu baru nanti ditentuin kampus yang Dikencar mana. ya, Iya. berarti ngumpul dulu nih di Magelang. Kalau saling kenal ya kan, cari-cari. Baru penentuan Iya, ya. bisa. Oke. Baik, itu biasanya sekolahnya campur cewek cowok atau pisah? Kayaknya untuk kelasnya campur, cowok Kelas cewek. campur, tapi Iya. kayak asramanya Asramanya beda. beda ya, Iya, khusus ya, Miss. cowok cewek ya payah dong nanti ribet wisuda saya gabung ya kan. Oke, Abang Alvaro pernah nggak ngerasa minder atau pengen nyerah nih waktu selama persiapan untuk masuk di SMA Tarnus ini gitu. Terus gimana caranya supaya Abang Alvaro tuh semangat lagi? Kalau misalnya minder, pasti ada pernah. Kapan Karena itu? kapan ya Miss ya? Paling pas pergi les atau mungkin pas tes tahap 1. Karena ya teman-teman di les tuh kan beragam, apalagi orang Medan tuh pasti beda-beda lah tingkat kepintarannya. Benar. Karena Ya. kayak ada kesenjangan sosial gitu ya, Iya. pendidikan Binjai sama Medan ya. Ah. Jadi kayak udah pasti kalah nih sama anak pinter Medan. banget orang ini nih, gitu. Nah, terus apa yang buat Abang Alvaro nih kayak bangkit lagi gitu, semangat lah. Ya, pertama itu pasti apa ya? Semangat dari mama papa sih, kedua orang tua. Ingat mama papa ya. Iya, Oke, terus kayak jerih payah mereka supaya saya bisa les ke Medan gitu. Saya inget ya nggak mungkin dong nyerah sekarang. Iya, benar. Yang punya ide untuk les ke Medan itu siapa? Kamunya sendiri atau mama papa? eh Mama papa, karena ngikut pertama tuh abang Oke. Bang Junia, dia ikut Kak Erin karena kan Kak Erin pertama les di Medan untuk lulus ke Yasop. Terus mama papa mikir, oh kalau misalnya ke sana gitu pasti dapat materi-materi untuk masuk SMA Unggul. Oke. Dan terbukti abang lulus. Jadi saya mulai les SSC Medan tuh kelas 2 SMP. Oh, udah lama. Iya. Oke. Dan pas kelas 2 itu ada bang kelas, Bang Jubel. Bang Jubel juga lulus Tarnus, lesnya di SSC. Oh. Jadi kelas 2 sampai kelas 3 lanjut terus di SSC. Oke, berarti karena ada pengalaman dari abang-abang sebelumnya ya. Iya. Udah dapet info nih, SSC aja gitu. Ini nggak promosi ya, nggak promosi SSC. Cuman SSC itu salah satu les yang memang mempersiapkan memang khusus untuk ke sekolah unggulan-unggulan Iya, ya. untuk sekolah unggulan. Kayak STAN gitu-gitu ya, kayak Tarnus. Oke. Nah, kemudian nih kira-kira supaya abang ngerasa bangkit lagi selain kepikiran orang tua tuh apa? Ada penyemangat lain nggak? Apa ya Miss ya? Mungkin biar kelihatan keren gitu. Keren gitu Iya. ya. Lulus Tarnus nih. Iya, lulus gitu. Tarnus gitu. Oke. Nah, kalau bisa nih bang, ngulang masa sekolah dari waktu awal masuk, apa nih kira-kira yang pengen kamu ulang atau perbaiki atau pengen ngelakuin lebih baik lagi? Ini dari SMP atau SD Miss? Dari terserah
mungkin ada kayak kenapa ya nggak dari dulu aku ngelakuin gitu. Apa ya, mungkin untuk konsistensi dalam belajar itu saya pengen ngulang dari SD, wis. Dari kelas 1 SD. Kenapa? Karena Kenapa kalau mulai dari kelas 1? setelah dilihat kelulusan kemarin, itu kan di media sosial banyak yang ngasih tunjuk perjuangan mereka gitu. Iya Ada yang benar. les dari awal, Ah, ada yang fisiknya dari awal lari. iya benar. Dan saya ngelihat dari SD itu saya jarang menganggap suatu hal itu penting gitu. Wajar dong, kan kamu masih anak-anak. Ya, terus karena saya merasa saya bisa, Yes. karena saya berkemampuan, jadi gampang ini gitu. Easy nih. And after that, setelah ngelihat perjuangan orang lain, saya awalnya merasa saya nggak pantas lulus. Kenapa? Karena saya Ada merasa, persiapan tadi. iya, dan saya ngelihat effort orang lain itu lebih besar. Oke. Tapi kalau dilihat ke belakang juga saya nggak mudah, karena saya Senin Rabu Jumat ke Medan, nge-skip at class di sekolah, cuma untuk ngejar les, pulang jam 8 gitu, baru belajar lagi. So I think the consistency of studying. Konsistensi of study Iya. ya itu tadi, karena abang ngerasa ini mudah ya kan, jadi gitu ngelihat testimoni orang, jadi abang terpacu. Itu kira-kira kelas Iya. berapa itu abang mulai ngelihat gitu? Itu tuh mulai ngerasa kayak gitu tuh pas ngelihat Bang Joni yang lulus, Del. Oke, abang sendiri berarti ya, Iya. kayak terpacu ini akhirnya. harus dikejar nih, nggak boleh Oke, kalah. abang sendiri nih sikat. Oke, berarti ini persaingannya sehat ya antara saudara ya kan, Iya. antar saudara dengan abang dan adik. Ya itu bagus karena akhirnya kamu kayak langsung sadar, langsung realize kamu pengen seperti abang kamu, ya kan? Itu motivasi yang bagus itu, gitu. Karena jarang-jarang biasanya ada adik yang mengidolakan abangnya, pengen sama seperti abangnya. Berarti kamu tuh cukup dekat ya dengan abang Joni ya? Iya, gitu lah, Bis. Gitu lah ya. Kayak saudara pada biasa lah. Oke. Nah, siapa nih sosok yang paling menginspirasi perjalanan sekolahnya Abang Alvaro dan kenapa? Yang pertama itu udah pasti tetap Bang Zonia. Oke, kenapa? Karena apa ya? Zonia tuh orangnya nggak pernah ngejudge, Miss. Dia nggak pernah. Misalnya saya ngelakuin sesuatu nih, mungkin papa mama karena ngelihatnya sedikit aneh, mereka bakal ngejudge langsung. Sementara Bang Joni itu ngelihat dari perspektif saya sendiri. Oke, berarti Bang Jonia bisa ngerasain apa yang kamu Iya. rasain. Oke. Jadi saya lebih terbuka ke dia gitu. Oke. Jadi saat tes tahap 1, yang paling meyakinkan saya supaya saya yakin lulus itu ya tetap Bang Zonia. Oke. Iya. Berarti masih keep in touch nih communication Masih, sama masih. Bang Jonia. Oke. Kemudian siapa lagi? Terus udah pasti mama sama papa. Oh, papa. Walaupun ya kayak saya bilang tadi mereka ngejudge pertamanya, tapi setelah saya jelaskan, ya mereka cukup pengertian gitu, Miss. Iya. Ngerti apa yang saya rasakan, Oke. terus ngerti dari perspektif saya ngelihat sesuatu itu kayak gimana gitu. Kenapa mama papa? Karena ya mama papa tuh orang yang paling dekat sama saya, Miss, dari Oke. kecil. Sebelum Abang Jonia, setelah Abang Jonia. Iya. Oke. And apa ya, I think mereka berjuang segitunya itu ya demi saya gitu, dan masa mereka berjuang saya enggak gitu, Miss. Oke, berarti kamu kayak mama papa udah berjuang untuk aku nih, masa aku nggak ngebalas nih dengan perjuangan yang Iya. memang nggak sama tapi perjuangannya dengan belajar ya kan. Oke, berarti ada Bang Jonea dan orang tua tadi ya sebagai sosok inspirasinya Abang Alvaro. Wah, ini anak yang baik budi ternyata ya, rata-rata ya Sobat V, sayang keluarga, sayang adik kakak ya. Oke, apa nih kira-kira Abang Alvaro pesan-pesan untuk mama papa tercinta?
Iya. Oke, kita iniin satu-satu aja. Spesial untuk mama. Kalau untuk mama, semangat lah, tetap berusaha, terus tetap pengertian sama saya. Karena saya di rumah tuh sebenarnya cukup bandel, Miss. Cukup nyusahin mama, karena kadang pagi tuh saya sering telat bangun, jadi tuh yang ngebangunin mama, terus mama merepet sambil masak gitu. Oke. And I hope that semoga itu bertahan selamanya, karena saya merasa saat hal itu terjadi, saya merasa diperhatiin sama mama. Oke. Karena kan ada orang tua yang ya udah anaknya biarkan aja gitu telat-telat. Ya itu lah, Miss. You will be missing that moment. Iya. Ya, karena nanti di sana Di sana nggak ada lagi ya. Dengar suara teriakan apa roh bangun, nggak ada ya. Langsung disiram nanti di sana, Miss. Langsung disiram. Kemudian untuk special wording for papa. Untuk papa itu kan orangnya sering ngasih motivasi ke saya gitu, terus sering ngasih beberapa tekanan supaya saya bisa berubah. Oke. Dan dari situ saya sadar, Miss, kalau misalnya orang nggak dikasih tekanan, mereka bakalan santai terus gitu loh. Sementara sepele. Sementara saat kita dikasih tekanan itu kan kita harus mikir gimana cara kita supaya bertahan hidup kan. Oke. Dan itu motivasi yang terus dikasih sama papa gitu loh. Karena waktu nanti saya di sana nggak ada yang ngebantu saya kayak ngebangunin, ngemasain. Karena semuanya pasti udah berjalan sesuai militer. Mandiri. Gitu. Mandiri. Oke. And I want to say thank you karena waktu itulah saya sadar kalau misalnya setelah beranjak dewasa saya harus ngelakuin semuanya mandiri. Gitu. Harus pintar-pintar beradaptasi lah. Oke, berarti setelah Alvaro Caban dinyatakan lulus, berarti langsung dari situ kayak kebuka gitu, Bang. Iya. Kebuka untuk kayak wah ternyata orang tua udah berjuang banyak ya untuk Abang Alvaro, mulai dari bangunin, masakin, terus papa juga selalu kasih bukan tekanan ya, kayak tes mental ya, lebih ke situ. Tapi you happy with that, you enjoy with that ya? Pertamanya saya nggak happy, Miss, karena saya belum paham. Oke, setelah paham, oh ini artinya. Oke. Berarti ada good impact-nya ya? Banyak. Banyak ya, oke. Nah, kemudian apa nih Bang pesan-pesan untuk sekolah Permata Bangsa? What you wanna say to sekolah Permata Bangsa? For Permata Bangsa School ya, Miss ya. Sebenarnya udah bagus, Miss. Cuman kan kemarin saya tes, itu kan ada tes psikotesnya. Mungkin untuk adik-adik kelas saya nanti yang pengen tes SMA Unggul, itu dia di setiap tes ada tes psikotes di tahap 2. So maybe I think mungkin bakal ditambah gitu pembinaan tentang psikotes. Oke. Maybe like 2 times in a month. Or maybe 1 times in 2 weeks. Oke. Itu sih, Miss. Dicatat ya, ada tambahan psikotes untuk sekolah Permata Bangsa. Tolong ya ditambahin biar adik-adik yang lain nggak ngerasain kayak Abang Alvaro gitu ya. Oke, kemudian apa lagi nih Bang untuk Permata Bangsa? Untuk teman-teman, untuk guru mungkin. Apa, Miss? Apresiasi mungkin. Apa impact yang Abang dapat dari sekolah Permata Bangsa? Sekolah Permata Bangsa itu akademiknya bagus sebenarnya, and in Permata Bangsa School they also build our personality. Gitu. Jadi nggak cuman diharapkan bagus di akademik, Permata Bangsa juga ngebangun karakter sama sifat kita to be like better person gitu. And perkataan yang paling saya ingat dari guru Permata Bangsa itu Miss Johanna and Ryan.
Apa itu? Miss Johanna always said that etika tuh selalu lebih bagus daripada knowledge. Oke. And first thing, saya nggak ngerasa itu bener. Karena kayak kita tahu di Indonesia tuh kan dari TK kita disekolahkan belajar 3 bulan, habis itu ujian. And that is how we test our knowledge gitu loh. Tapi setelah sekolah, terus saya ngelihat banyak itu hal yang paling dibutuhkan itu, dan kita dapat pelajaran hidup dari etika. Yes. Nggak semua bisa dipaksa gitu. Kita harus ngertiin orang lain juga. Ya, benar. And maybe itu yang paling saya ingat dari Sekolah Permata Bangsa Miss Johanna. Johanna. Kalau dari Serayan tadi? Serayan itu apa ya Miss ya? Pas saya tes Tarnus tuh kan, yang paling saya ingat kata-kata Serayan itu keep fighting because I know you can do it. Jadi selama tes Tarnus Nusantara, yang selalu nanya saya itu Serayan, Miss. Oh iya. Wah, Serayan, so sweet banget. Masalahnya pas saya lulus Serayannya Pigi ya, itu nggak Iya, seru tuh. aduh. Padahal saya mau pamer. Tapi kan itu tadi, Serayan tetap keep in touch with you Iya. kan, tetap care with you. Jadi Jadi you ngerasa kayak Serayan tuh selalu support kamu ya. Iya. Jadi pas saya lulus, saya dapat pengumuman saya dinyatakan lulus, saya langsung ngechat Serayan tuh DM IG. Saya lulus gitu. Wah, beruntung banget Serayan langsung di DM-in sama Abang Alvaro, orang pertama ya. Iya, bisa dibilang lah, Bisa Miss. dibilang orang pertama yang langsung dikasih tahu. Wah, lucky you Serayan. Oke, itu aja. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk di SMA unggulan. Apa ya? Kalau untuk yang pengen masuk, yang pertama tuh harus giat belajar. Itu penting karena ada nanti saat dimana soal itu muncul. Orang lain tahu jawabannya apa, kita nggak tahu. Oke. Dan itu pentingnya kita harus belajar giat gitu loh. And the second thing is maybe the soul and the way you motivate yourself. Oke. Motivasi diri sendiri. Karena ini pengalaman saya sendiri di mana orang yang paling ngerti dan paling bisa memotivasi diri kita sendiri tuh ya diri kita. Iya, correct. Waktu kita mau nyerah, ya kita di badan kita, bukan di badan orang lain. Benar sekali. Oke. Ya itu sih, Miss. Itu aja tipsnya. Ya. Oke, wah, sungguh sangat menginspirasi sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Abang Alvaro. Pertama yang Miss dapat itu etika tadi ya. Etika tuh jauh lebih penting daripada ilmu. Ya, that's true. Mungkin memang di usia kamu ini memang banyak banget yang nggak sadar bahwasannya attitude itu apa sih gitu kan memang semua perlunya tes seperti yang kamu bilang gitu kan. But when you already grow up being adult and you already get a professions and before that, kamu yang paling dinilai itu adalah how the way you act. Nah, itu yang paling penting karena memang banyak orang yang pintar tapi tidak beretika. Yes. Example like mungkin perkataannya yang menyakiti kita atau mungkin tingkahnya. And then the second is yang Miss notice dari Abang Alvaro adalah itu tadi ya, komunikasi sama orang terdekat, terutama Abang ya tadi, support sistemnya Abang. Karena memang komunikasi itu yang paling penting, ya kan, ada support system. Oke, terima kasih untuk Abang Alvaro untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan dengan lulusnya Abang Alvaro ini adalah gerbang awal menuju cita-cita Abang Alvaro. Kalau boleh tahu apa cita-citanya? Cita-cita saya sebenarnya ada 2, Miss. Antara jadi dokter militer atau jadi jenderal. Oke, tentara ya berarti ya. Wah, amin. Semoga apa yang Abang Alvaro cita-citakan tercapai dan mudah-mudahan
SMA Tarunus ini adalah kunci awal ya Bang untuk menuju cita-cita kamu tadi. Oke, baiklah, itu dia sesi podcast hari ini dengan Abang Alvaro Kaban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abang Kaban ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang pengen join atau pengen ikut tes SMA unggulan selain Taruna Nusantara. Oke, terima kasih Abang Alvaro. Ya, Miss. Semoga di sana Abang Alvaro sehat-sehat selalu ya, dikelilingi orang yang positif. Ya, mudah-mudahan di sana juga lingkungannya juga asik ya. Yes. Oke, baik itu aja. See you. Bye-bye. Bye.